Nyon, terkait dengan kondisi pasca bencana Pak di Kabupaten Padang Pariaman hari ini wilayah mana sebetulnya yang terdampak paling serius Pak, khususnya mungkin terkait akses jalan dan juga jembatan Pak, seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padang Pariaman, alhamdulillah sudah 2 hari ini sejak kunjungan Bapak Presiden kemarin, hari ini panas, Pak. Jadi dengan panasnya 2 hari ini cukup membantu, artinya recovery bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Kalau berbicara mengenai masalah daerah mana yang terdampak, eh, di kami daerah yang paling terdampak akibat bencana alam banjir longsor itu ada di Kecamatan Lubu Alung, yaitu di Pasilaweh namanya. Terus di Kecamatan Kayu Tanam, ada di Anduriang, Kanagarian Anduriang, di Korong Asam Pulau. Di Asam Pulau ini kita akan bangun Huntara, dan itu sudah dikunjungi oleh Menko PMK Pak Pratikno, Kepala BNPB Pak Gubernur, dan semuanya. Dan insya Allah di tempat Huntara ini, di Asam Pulau ini, akan dibangun kurang lebih sekitar 200 unit Huntara, bahkan Huntap. Karena memang di tempat Huntara ini juga akan dibangun Huntap, Ibu. Nah, adapun kecamatan lain yang masih terdampak sampai saat ini yang masih mengungsi, yaitu di Kecamatan Batang Anai. Ada 2 lokasi, pertama di Nagari Katapiang, yaitu di bantaran Sungai Batang Anai yang dekat bandara. Nah, kami sampaikan informasi bahwa selama banjir longsor ini ada sekitar 30 unit rumah di sekitaran bantaran Batang Anai dan perumahan Palapa itu masuk ke dalam sungai Batang Anai itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Adapun mengenai korban jiwa di Padang Pariaman, yaitu tercatat sebanyak 9 orang, ya, dan 37 orang menerima kiriman jenazah. Kiriman ini maksudnya itu jenazah-jenazah yang kami temukan di sekitar Batang Anai, yang mungkin berasal dari Padang Panjang maupun yang dari tanah datar. Pak Jon, lalu terkait dengan hunian sementara ya bagi para korban bencana atau musibah saat ini sebetulnya seperti apa Pak? Ya, kami sudah siapkan lahannya, ya. Mengenai hunian sementara itu kan akan dibangun nanti oleh Kementerian Perumahan. Kami menunggu, gitu kan ya. Tetapi kalau mengenai lahannya sudah kita siapkan, dan itu adalah lahan negara. Jadi sudah dilakukan land clearing juga, artinya sudah siap bangun. Dan itu kami pastikan bahwa lahan di tempat yang hunian sementara ini insya Allah akan aman karena berada di ketinggian. Oh ya, Mbak Sinta, perlu juga kami sampaikan akibat daripada musibah banjir longsor ini, Padang Pariaman kehilangan kurang lebih sekitar 29 jembatan, ya, 13 jembatan putus, ya. Dari 13 jembatan putus itu ada 3 jembatan yang panjangnya lebih dari 150 meter. Dan kami juga kehilangan sekitar 23 jalan putus, ya. Terus irigasi kurang lebih sekitar 49 titik, ya, karena musibah banjir pasti ada kaitannya dengan irigasi. Dan PDAM kita di beberapa tempat yaitu tidak berfungsi kurang lebih sekitar 65%. Belum lagi termasuk lahan pertanian sekitar 2.400 hektar, itu gagal sawah, boleh dikatakan demikian, karena Kabupaten Padang Pariaman itu adalah daerah pertanian, yaitu penyangga beras di Provinsi Sumatera Barat, ya. Jadi 2.000-an lebih hektar itu gagal sawah. Artinya apa? Di tempat sawah sekarang itu tidak bisa lagi ditanam
padi ditanam sawah karena tertimbun lumpur kurang lebih sekitar 70 sampai 1 meter. Kami lagi mengajukan permohonan pembuatan sawah baru untuk mengganti sawah-sawah yang tidak bisa difungsikan lagi tersebut. Akibat dari banjir longsor ini boleh dikatakan kami mundur selama 20 tahun, Bu Sinta, ya, karena infrastruktur begitu hancur, ya. Dan alhamdulillah kami mendapat informasi dari Ibu Wamen dan Kepala Balai Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat, gerak cepat dari Kementerian PU, khususnya Dirjen Cipta Karya, insya Allah minggu ini akan mulai dibangun PDAM, mulai diperbaiki PDAM yang anggarannya menurut hemat kami cukup signifikan, yaitu sebesar 130 miliaran rupiah. Jadi mengenai listrik kami sampaikan alhamdulillah ya PLN sudah berfungsi, sudah mulai dikatakan 99%. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada camat kami, tidak ada wali negara kami, tidak ada wali korong kami yang komplain kepada kami terhadap listrik tidak nyala. Jadi dengan demikian kami memastikan bahwa PLN di Kabupaten Padang Pariaman sudah boleh dikatakan sudah nyala di seluruh kecamatan dan kanagarian. Demikian, Mbak. Bila di Padang Pariaman sendiri Pak, untuk saat ini bagi para korban sebetulnya tadi Anda menyampaikan hampir semuanya sudah tertampung. Tapi apakah masih ada Pak, artinya korban bencana yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan atau belum ditampung di hunian sementara, dan juga kalau kita berbicara mengenai akses Pak, mungkin secara akses sendiri belum bisa terjangkau Pak, seperti apa? Ya, kalau mengenai masyarakat yang tertampung di hunian sementara, karena memang hunian sementara ini sekarang masih dalam pekerjaan, Mbak, jadi belum selesai. Jadi mungkin segera bila mana sudah huntara itu selesai, kita akan pindahkan masyarakat-masyarakat yang tidak yang terdampak banjir longsor ini ke hunian sementara itu. Jadi kalau mengenai akses jalan, ya karena memang banyak jalan-jalan yang putus, jembatan putus, tapi kami berupaya dan alhamdulillah untuk pengiriman sembako ya lancar, ya tidak ada masyarakat kita yang selama ini komplain kalau tidak ada sembako. Dan sembako itu baik pemerintah maupun masyarakat ya dapat mengirimkan langsung ke lokasi-lokasi masyarakat yang terdampak bencana alam ini. Jadi alhamdulillah karena memang ya kita memanage bencana alam ini dengan baik ya. Seluruh OPD kita turunkan dan Baik. juga kita menjalin hubungan komunikasi dengan BNPB, dengan pusat Kementerian PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat baik. Jadi termonitor secara baik. Jadi kita selalu berkomunikasi secara baik sehingga kesulitan-kesulitan atau apapun dapat ditanggulangi juga secara baik. Baik, terima